Hai, balik lagi sama Kohan Kun dan kita ada di Doomslayer Survivor di Archipelago Raid di mana sini udah mulai rally 3 rally melawan Void Warden dan Raven sebagai garrison di situ. Ada GSW dan ada rally dari Calvin juga. Ini merupakan rally yang cukup berada di zona G8 ya, yang artinya ini tingkat tinggi ya, bahkan ini bisa dibilang hampir sekelas Apex dulu ya. Dulu Apex feelsnya juga kayak begini, dan sekarang elit atas ini mic-nya udah 600 jutaan ya yang ada di sini, udah mengerikan semua. Dan kita lihat performanya di sini, Void lumayan bisa nalangin banyak damage ya, terutama banyak nalangin damage dari yang memberikan skill damage terbesar, yang mana di situ ada Rider. Walaupun di rally-nya sama counternya ya, ini nggak ada yang make range sih kelihatannya sejauh ini. BTW aku baru online sih, jadi belum tahu kalau misalkan kemarin itu bagaimana kondisinya ya. Sementara di sini rally-nya habis aja di situ. Dan mana nih, apakah rally kita ada yang connect lagi? Satu lagi, oke, satu lagi ada yang connect ya. Jadi kita ikut yang rally-nya 2MI dengan bos GEW di situ, yang mana yang jadi target utamanya beralih ya, daripada Calvin yang ngetank sekarang ke 2MI. Ini lumayan meleleh sih ya, meleleh sih itu ya. Ya nggak masalah lah, kapan lagi kita nerima banyak. Wah, kalau nggak di mode low ini udah ada efek-efek skin squadnya ya. Sayang sekali ya, perangkat aku nggak tahu nih, dia nggak mau nih kalau misalkan nggak low nih. Di off pun optimize modenya masih nggak mau munculin itu efek-efek squad skin, mungkin terlalu banyak sekali nih. Jadi itu kondisinya untuk sekarang ya. Sementara nanti kita bakal lihat reportnya kayak gimana, soalnya nggak bisa kelihatan secara jelas ya di sini. Walaupun secara garrison sih keras juga itu tuh, yang diterimanya dia nggak ada yang nyampe sekitar 30.000, maksimal juga di situ 20 ribuan, 17.000 gitu kan, 29.000, nggak ada yang nyampe 30.000. Sedangkan yang kita terima di rally utama ini ya lumayan gede juga tuh. Damage berkaranya 24.000. Dia si base-nya ini sih kuat ya. OC chip tadi aku sempat lihat ada scoutnya juga. Nanti kita bakal lihat langsung reportnya gimana ya. Nah ini kelihatan nih si squad skinnya udah mulai kelihatan. Mungkin kalau di zoom besar gini lebih ringan ya. Oke lah. Oh ya. Oke, efek-efeknya bagus-bagus nih. Ya, kalau kita kecilin mungkin dia langsung ke optimize mode on. Dan untuk sementara itu gimana sih kondisinya? Kita itu ada di blue atau di azure, bersekutu dengan jade ya. Sedangkan golden dengan crimson, yang mana golden ini sempatnya kalau nggak salah kemarin malam ya, di awal hari pertama aja udah pada war gitu kan. Biru ini langsung mencegah golden untuk keluar, jadinya sudah di kandang dari hari pertama gitu kan. Dan di hari pertama juga WLW udah gatel pengen war sih kayaknya, gara-gara event Genesis War-nya nggak ada, Extreme Showdown-nya agak kurang, jadinya sudah mulai. Dan ya di situ udah dikandangin aja. Sementara Crimson juga nggak bisa nge-push Jade ya, jadi bolak-balik Crimson yang nguasain, habis itu Jade yang nguasain wilayah sini. Sekarang balik lagi kayaknya Crimson didorong push sama dua Legion di sini. Dan itu kita lihat performanya belum ada yang make range, sedangkan di Crimson aku sempat lihat ada yang make range ya. Range kita ada sih, ada Fox, ada Cianjol, cuman mungkin nggak kelihatan di sini untuk saat ini. Wah, ini 2MI nerima damage lumayan besar juga ya. Sementara itu kita pengen lihat dulu poin kita nambah segimana. Nambah 5 juta ya. Memasukkan beberapa squad ke dalam sana, nambahnya 5 juta. Oke lah. Oke, tower
segera dibangun tuh di guard. Dan apakah ada rally lain? Nggak ada ya, adanya oh ini ada counter rally. Ticker nge counter rally rallynya Calvin ya, walaupun nggak ngetamengin dia. Oke, apakah kita mau nyobain untuk pindah dari 2MI ke Calvin biar kita dapat battle reportnya double ya. Nah ini ada rally dari sekutu juga lumayan numpuk nih, 3 lagi. Jadi misalkan kalau ada satu yang loss atau yang gagal langsung masuk nih. Jadi itu hal yang bisa diperhatikan ya sama pemain-pemain yang ada di Fearless. Kalau misalkan 3 katanya maksimal nggak masalah. Kalau mau misalkan depending yang lain nggak ngasih damage ketahuan nggak masalah, biarin aja di situ. Jadi kalau misalkan 1 tumbang langsung dilanjut dengan rally lain gitu ya. Ini aja yang aku agak kesel di Fearless nih. Kadang terlalu ngatur. Terlalu ngatur. Oke lah, kita keluar terus coba masuk ke rally-nya Calvin kali ya. Sementara itu kita masuk ke rally-nya Calvin kalau misalkan masih bisa ya. Ya sekarat sih. Oke lah, kita masuk ya. Nanti kita bisa lihat semua battle reportnya di situ. Sementara itu kalau yang ada yang penasaran siapa-siapa aja yang rally ya, di sini ada ini ada Calvin di sini yang ya udah bisa dibilang hampir semua yang rally di sini udah putih-putih semua sih. Kecuali 2MI di sini, walaupun enggak sih putih karena dia rally-nya infanteri ya, fokusnya ke yang putih, partsnya putih. Udah ya pokoknya begitulah, udah semuanya udah putih partsnya, jadi nggak bisa dibilang dilihat di sini aja. Yang sangat berpengaruh besar itu di bagian bisnya ya. Kalau misalkan zaman sekarang untuk rally garrison, si bisnya kalau mau yang lihat yang terkuat siapa yang rally yang punya bis paling bagus ya, chipnya sudah OC, udah yang maksimal, itu performanya paling tinggi. Sejauh ini bisa dibilang kayak gitu ya. Untuk parts sendiri nggak pengaruh banyak ya, parts nggak pengaruh banyak, lebih berpengaruh ke armament sama vehicle ya. Armament, vehicle, partsnya nggak terlalu pengaruh karena apa? Semuanya udah putih, udah sama gitu. Jadinya kita nggak ngomongin soal parts. Nanti kita bakal lihat battle reportnya deh. Karena efeknya luar biasa ya. Ada banyak dinosaurus, ada banyak naga, tapi ya ini jadi salah satu hal yang jadi concern juga ya. Ternyata aku selama ini bikin video, oke, di cancel aja rally 2MI. Selalu di optimize mode kayaknya. Optimize modenya selalu on, jadinya nggak kelihatan efek sebanyak ini ya. Ada Godzilla, ada ular, dan sekarang yang masuk ada rally. Nah, ini dia langsung masuk jadinya si rally-nya ya. Jadi jangan khawatir ya. Di sini yang masuk ternyata infanteri lagi, padahal di situ ada rally range tuh udah siap tuh. Rally range-nya belum masuk. Sementara untuk rally infanteri NF udah kuning lagi ya, surprisingly. Calvin masih masuk, Boss masih masuk, sedangkan NF pakai rally infanteri. Jadinya ini hampir long lasting battle ya. Walaupun keuntungan infanteri jadinya nggak cepet mati ya. Maksudnya lebih aman buat refill karena dia tebal dan dia nggak cepet meleleh kayak range. Walaupun range sebenarnya memberikan damage paling besar, tapi kalau misalkan buat refill itu kan dia jalannya lebih lambat dan butuh ada yang ngetengin, ada yang tank. Kalau misalkan 1 lawan 1 dengan Boy Warden dan Raven yang single targetnya besar, damage-nya itu udah pasti kalah ya range-nya. Mau itu yang might-nya tertinggi pun tetap kalah sih sama Boy Warden. Walaupun dia infanteri lawan range, tapi range itu defense-nya kurang, HP-nya kurang, walaupun attack-nya tinggi gitu. Harus selalu di posisi yang fit, si rally-nya full atau garrison-nya full, baru range itu selalu mantap. Tapi kalau nggak begitu, itu rugi banyak, dan yang mana itu hal yang susah buat selalu membuat rally itu full, kecuali kalau kalian di Apex ya. Oh, ini udah sampai, kalau udah sampai gini nih,
Si troops-nya tinggal 898. Langsung aja bawa pulang ya. Udah merah sebenarnya yang ini juga nih. Langsung dibawa pulang sebenarnya biar bisa kita refill lagi rally-nya. Sementara itu ini Calvin masih bisa dimasukin lagi rally-nya ya. Kita masukin aja langsung kalau begitu sehabis ini. Dan ada yang counter lagi, ada ticker. Oke. Masih berjalan lah pokoknya di situ. Sementara itu kita bakal lihat reportnya ya. Report dari rally 2Mi dulu yang sempat di cancel tadi. Nah ini sebenarnya cukup bagus kok bisa dibilang, karena yang tadi itu 2Mi itu ngeteng loh. Dia ngetengin rally-nya garrisonnya Boyd Warden dengan Raven yang damage-nya besar. Dan ini ruginya sedikit banget, minus 1 juta. Tapi dia hampir 1 banding 1. Berarti artinya ini sangat-sangat untung kalau bisa dibilang ya. Ini untuk all enemy sih. Tapi kalau misalkan untuk tadi dengan towernya agak sedikit rugi, sekitar berapa nih, 5 juta ya. Masih terbilang cukup baik untuk ngetank sih ya. Untungnya dia ada ini si Sakura yang punya AoE damage, jadinya nggak serugi itulah untuk ngetengin ya. Di sini nih, nah ini yang kita bisa lihat ya. Untuk hero armamentnya kurang lebih harusnya sama aja sih. Aku nggak, oh ini ternyata nggak merah-merah kayaknya ya. Oke lah. Walaupun di sini memang fokus ke garrison ya. Garrison itu kalau misalkan kalian fokus ke garrison dan garrison attack-nya merah semua, itu dia lebih tinggi statsnya daripada infantry squad attack doang yang 5%. Garrison attack kan bisa sampai 6%. Sementara aku percaya kok yang ini udah merah semua sih ya, merah semua, dan dia lebih fokus ke all rounder, bisa kemana aja nih. Sementara itu aku pengen masukin dulu rally. Oh udah diisi lagi, oke lah. Untuk cara baca battle report yang terperincinya apa ini plus minus dan lain-lain, bisa tonton video yang ini. Sementara itu kita lanjut ke bagian vehicle-nya, yang mana vehicle-nya udah jelas di sini 25 ya. Ini berarti siapa nih namanya nih? Aku belum lihat tadi yang garrison tuh ticker ya. Itu memang fokus ke infanteri nih. Kalau aku percaya semua parts yang berkaitan dengan infanteri putih semua nih. Set, iya betul ya. Udah nggak usah dilihat makanya parts tuh sebenarnya. Oke. Rally dari boss sudah berhenti di sana. Sementara yang connect selanjutnya itu adalah rally dari, aduh nggak kelihatannya. Combat modenya mati. Aduh jadi optimize mode. Oke lah. ENF itu infa. Oh ngetengin ternyata. Terus Calvin masih. Oke sekarang rally Calvin yang ditarget ya, yang jadi target utama nih. Jadinya nge-share saling nge-share ini ya, saling nge-share ngeteng. Selanjutnya yang connect siapa lagi sih? Ini nggak kelihatan, brother. Oh, yang nge-connect Rider ya. Dan surprisingly agak kurang bagus di situ performanya ya untuk Ridernya. Padahal dia bukan target utama daripada towernya, tapi dia bisa sangat rugi. Atau misalkan ada yang counter ya, aku nggak tahu juga nih. Kelemahannya cuma satu ya, kalau misalkan ada banyak rally yang nungguin buat masuk ke dalam tower, misalkan ada 6, nah yang lain yang nunggu itu bisa di counter rally sama mereka sih. Jadi itu bisa jadi, mungkin itu yang ngebuat dia jadi kurang performanya. Iya mungkin tadi di rally enggak sih, nggak kelihatan soalnya ya. Oke lah, jadi itu. Lalu oke, bentar dulu nih. Yang tadi belum beres 2Mi dulu. Yang mana tadi kita udah ngobrolin vehicle-nya. Ini sih, walaupun ya susah sih ngupgrade vehicle. Untuk free to play sih nggak usah merhatiin banget vehicle, karena itu sangat mahal. 2 level 16 aja udah bagus banget sih. Level 16 itu yang paling direkomendasikan buat free to play sih. 16 attack, 16 defense sih. Itu udah bagus. Terus ini nih, squad equipment bisa sangat dimaksimalkan ya. Aku sempat hampir lupa, vehicle itu bisa dalam urutannya setelah squad equipment. Jadi beast, squad equipment, vehicle, enggak, beast, squad equipment, hero armaments, vehicle, baru ke parts ya.
Kalau misalkan ada yang minta, nanti mungkin kita bakal buat video terpisah tentang itu ya. Kenapa alasannya? Di sini ada Infantry Squad Damage Reduction, Attack, ini semuanya sangat bekerja dengan baik dan emas-emas semua ya. Ini bagus. Sementara untuk yang punya ticker juga nggak kalah cantik. Di sini bahkan ada Damage Reduction dan Damage. Itu cukup susah didapat ya. Yang ada dua stats kayak begitu, Damage Reduction dengan Damage. Dan untuk squad equipment-nya nggak beda jauh sih. Masih cukup aman. Sementara itu basic attributes-nya juga sangat bagus kalau misalkan bisa dapat skill damage dealt atau skill damage reduction ya. Nah, skill damage taken by troop kurang 2% itu juga bagus ya. Sementara itu untuk beast-nya memang di sini kalah jauh. Kenapa? Ada triknya, dia itu menggunakan ini nih, si Gaya Deer ya. Kebanyakan mungkin bakal berpikir kenapa nggak pangolin, habis itu digabung dengan pangolin lagi. Nah, ini belum bisa kita lihat untuk report yang pertama ini karena di sini nggak ada yang pakai itu. Dan kita lihat aja lah si chipnya, dari segi chipnya aja semuanya udah OC chip nih, udah imbang nih, si kepalanya itu udah imbang, tapi di bagian ininya justru di bagian si asistennya itu malah rugi ya. Kenapa? Di sini sementara itu malah kelihatannya OC chip yang tim kita itu lebih bagus ya. Secara rata-rata 3 sampai 4 bintang, yang musuh juga ya kurang lebih sama tapi lebih banyak 3 bintangnya. Tapi di sini bisa agak kurang performanya bisnya tuh, bahkan 33,1 dibanding 18,569. Berarti ini pemilihan si bisnya ya. Pemilihan bisnya ya. Squad buff-nya, pertama dari squad buff-nya sendiri, infantry squad attack-nya untuk 2M itu 546,6%. Gila ini namanya ya. Sangat jauh lebih besar ya untuk squad attack-nya. Sementara squad defense-nya beda 50. Squad attack-nya beda 160. Iya, 160% loh bedanya. Attack-nya sangat jauh lebih tinggi. Lalu untuk langsung lihat, karena ini infanteri, langsung ke squad damage-nya lebih unggul 2,5%. Infanteri squad damage-nya lebih kurang 6%. Untuk infantry squad damage reduction-nya beda sedikit saja. Skill damage dealt-nya, ini dia skill damage dealt-nya beda 30%. Sementara infantry squad lethality-nya lah, ini kenapa yang 1346 oke, tapi di sini 555 kan harusnya lebih tinggi nih. Ini kayaknya agak sedikit membingungkan ya. Ya. Ini error atau apa nih? Infantry squad lethality-nya 555, yang 1346 ya jelas lebih besar ini dong. Kenapa merah? Ini agak sedikit membingungkan ya. Terus infantry squad block-nya malah ketukar sama itu gitu. Ini 425, yang itu 860, harusnya lebih gede ya. Ya itu agak sedikit bug mungkin ya. Terus squad firepower-nya aman aja sebenarnya. Untuk ini infantry squad attack kita lebih besar, defense-nya lebih kurang sedikit aja, itu nggak jadi masalah. Terus HP-nya gimana? HP-nya lebih gede kita malah. Ya, sebenarnya unggul 2 sih untuk dari segi stats dari squad equipment, vehicle, dan parts ya. Lalu untuk beast-nya, ya ini sebenarnya nggak beda jauh untuk dari beast-nya nih. Crit-nya ya nggak beda jauh sih, ini bisa dibilang seperti itu. Cuman ya, karena mana sih? Ini tuh harusnya sih ada faktor yang bisa kita lihat di sini, kenapa sih base-nya itu lebih gede. Kenapa kombinasi ini bagus? Kita lihat ke squad yang ini. Untuk segi HP, attack defense itu nggak beda jauh. Jadinya kita skip. Terus kombonya kita ada 420. Crit-nya 1584. Mereka nggak ada combo. Terus counternya, nah ini nih, counternya sangat jauh ya, melebihi kombonya kita juga. 600 nih bedanya. Combo kita 420, jadinya counter ini memang sebenarnya kalau untuk garrison 1 lawan 3 tower itu, misalkan towernya diserang oleh 3 rally dan kita itu pangolin yang punya counter tinggi,
itu base-nya bakal nge-boost banget karena ada counter itu. Karena counter attack-nya bakal ke-trigger terus karena diserang sama 3 musuh. Yang mana seperti yang kita tahu, kalau suatu squad diserang, dia akan ngasih counter attack. Dan kalau misalkan beast-nya itu punya ada counter attack chance-nya 30%. Kalau misalkan diserang sama 3-an ya chance itu bakal sering muncul gitu. Damage-nya sering banget keluar. Nah, itu sih. Itu yang bisa kita lihat di sini, combo damage. Kalau misalkan crit kan fokusnya 1 lawan 1, yang mana Rally sih memang bagusnya memang crit sih. Kalau untuk segala kondisi itu crit. Tapi kalau misalkan kita jadi target banyakan, atau kita yang jadi target utama, kita yang sering nge-tank, kalau pakai counter itu sangat benefit sekali ya. Perbedaannya jauh ya. Bisa dilihat di sini combo damage reduction dan lain-lain ya dari counter itu sih. Sementara untuk beast-nya sendiri, kalau Undead Bolt sama Hammer Pangolian kita nggak lihat karena itu bakal inilah saling imbang lah, saling impas. Undead sama Hammer kan sama-sama ya, paling karena counternya itu besar, berarti dia bakal sering ngeluarin skill ini nih, skill aktif skill ya. Karena this skill can be triggered by counter attacks atau combo. Jadi semakin besar counter yang banyak yang serang, semakin sering aktif skill aktif. Dan cooldownnya di sini berapa nih? Nggak ada cooldownnya ya. Deals damage to the target every 3 second. Skill multiplier 240 when attack. Ya, jadi ini nggak ada cooldownnya sih. Si active skillnya ini nanti kita bisa lihat sendiri di battle reportnya. Terus karena di sini this skill can be triggered by counter attacks or combos juga. Counter attacknya di swarm atau dikepung berbagai banyak target, itu bakal ngaktifin si active skill ini. Semakin cepat keluar chance-nya, jadinya selalu aktif nih. Kayak ada follow up damage, terus ada shield. Nah, makanya dia bisa dibilang ini garrison yang cukup keras nih. Karena ada shieldnya juga nih. Dari Gayadir, increase shield strength, terus ada leader damage tambah 15%, ada damage reduction juga. Nah, ini taking corrosion. Ketika nerima corrosion damage, leader kita oke. Jadi bisa dibilang counter itu sangat berpengaruh besar untuk mengaktifkan active skill lebih cepat ya. Kalau misalkan combo itu sama kayak gitu, cuman nggak sesering itu karena combo itu dia 1 lawan 1 dan jadinya nggak sebus kayak 3 lawan 1 gitu, karena counternya 3 lawan 1, damage-nya jadi bisa hampir 2 kali lipat di sini ya, bisa dibilang. Apalagi kalau kita target utamanya mereka. Oke. Jadi thank you. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, and we'll see you on the next video. Aku Hankun say goodbye. Bye.